آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا وصلاح الدين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين، وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Agung Sunan Ampel yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mereka di antara para sahabat Nabi yang masuk pertama kali ke dalam agama Islam. Dan yang terakhir kita bahas yaitu adalah seorang sahabat bernama Khalid ibn al-As. Khalid ibn al-As, yang dimana si Khalid ini masuk Islam karena mendapatkan mimpi yang mengisyaratkan bahwa dirinya tersebut itu melihat sebuah cahaya yang keluar dari sumber Zam-Zam menyinari seluruh kota Makkah sampai terlihat perkebunan kurma yang ada di kota Madinah. Sudah kita bahas bagaimana beliau itu masuk ke dalam agama Islam. Dan Khalid ibn al-As, beliau adalah orang yang pertama kali menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara keistimewaan beliau, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam pertama kali dari kalangan Buddha. Ada dua budak yang masuk di hari yang sama ke dalam agama Islam. Yang pertama adalah sahabat yang bernama Suhaib, dan yang kedua bernama Ammar bin Yasir. Suhaib dan Ammar bin Yasir. Sahabat Suhaib ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang masuk ke dalam agama Islam yang ke-35 atau 40-an. Tapi memang mempunyai kemuliaan yang besar. Bahkan si Suhaib ini saat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau ditikam
pada saat sholat subuh oleh seorang majusi, dan beliau sakit selama 2 hari. Kemudian Sayyidina Umar menulis wasiatnya. Sayyidina Umar dalam wasiatnya mengatakan bahwa untuk sementara yang menjadi imam di dalam sholat adalah si Suhaib. Suhaib ini orang Arab, tapi terkenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Aslinya dia Arab, tapi ditawan oleh bangsa Rum. Dahulu ayahnya itu bekerja di Kisra. Kemudian ditawan oleh bangsa Rum saat dia masih kecil, bangsa Romawi, dan dijadikan budak. Setelah jadi budak di daerah Romawi, akhirnya beliau dijual kepada Abdullah bin Jada'an At-Taimi. Dijual di pasar terkenal namanya Suq Uqab namanya. Ada dulu di Mekah. Dibelilah oleh Abdullah bin Jada'an. Kemudian masuk Islam, dan memang sahabat Nabi memang. Artinya beliau ini teman Rasulullah SAW sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan Rasulullah SAW berdakwah di Darul Arqam. Darul Arqam itu tempatnya, base campnya Rasulullah dulu. Darul Arqam. Datanglah dia. Jadi setelah beberapa hari dia mendengar bahwa Rasulullah SAW ini, Muhammad ini mendapatkan wahyu. Di tengah jalan bertemu dengan Ammar bin Yasir, sama-sama budak dua-duanya. Kemudian dia berkata kepada Ammar, mau kemana kau Muhammad? Kalau anak mau ke Muhammad, anak mau ketemu sama Muhammad, anak mau dengar katanya dia itu mendapatkan wahyu. Kalau kata Suhaib, sudah kita bareng, kita berangkat ke Muhammad bareng. Saya juga ingin dengar apa yang dikatakan oleh Muhammad. Masuklah si Suhaib tersebut itu ke tempat Rasulullah SAW bersama dengan Ammar, mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab salamnya, duduk keduanya, ditawari oleh Nabi Muhammad SAW agama Islam. Kemudian Rasulullah membacakan kepada keduanya ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ammar bin Yasir ini kita sering dengar bahwa beliau punya ayah dan ibu yang disiksa ya, oleh Abu Jahal. Ya. Akhirnya mendengar daripada Al-Quran, tertarik keduanya, dan keduanya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Ammar pulang, cerita sama ibunya, sama bapaknya. Dari mana wahai kau Ammar? Kalau saya datang dari sini. Pada Muhammad, bacakanlah Al-Quran. Akhirnya keduanya pun tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Di hari yang sama, Ammar bin Yasir masuk ke dalam agama Islam, sekaligus kedua orang tuanya pun masuk ke dalam agama Islam.
Nah, ada cerita yang menarik dari diri Suhaib Ar-Rumi ini. Terkenal adalah Suhaib Ar-Rumi karena dari kecil ada di Romawi, bahkan bahasa Arabnya saja itu tidak ya, sefasih daripada orang-orang Arab karena sudah lama di Romawi. Romawi itu, Rom itu daerah Eropa, dan saat itu adalah termasuk daripada salah satu kekuatan yang besar dari negara-negara yang ada, ibarat negara adik kuasa gitu. Saat itu Romawi dan Persia, seperti Amerika kalau sekarang itu ya, sama kalau dulu Rusia. Nah, Suhaib ini termasuk sahabat Nabi yang luar biasa ya. Saat beliau masuk ke dalam agama Islam, karena beliau statusnya masih budak, disiksa oleh majikannya yang belum masuk ke dalam agama Islam, Abdullah bin Jada'an. Tapi setelah itu Abdullah bin Jada'an masuk ke dalam agama Islam, si Suhaib dibebaskan, sehingga Suhaib tersebut bekerja ya, dan lumayan mempunyai harta. Kemudian saat mendengar Rasulullah SAW hijrah, Suhaib pun juga hijrah ke kota Madinah. Tapi kata orang Makkah dengan satu syarat, kamu boleh hijrah dengan satu syarat. Apa? Semua hartamu kamu tinggal di sini. Tidak boleh ada satu pun daripada harta kamu ya, yang kamu boleh bawa ke sana. Akhirnya si Suhaib tersebut hijrah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjadi orang yang terakhir hijrah ya, menjadi orang yang terakhir hijrah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ini temannya Sayyidina Ali di dalam karena Sayyidina Ali kan hijrah terakhir, di mana beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW ya, di kasurnya atau di tempat tidur Rasulullah berangkat hijrah diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi belakangan, dan termasuk Sayyidina Ali itu yang hijrah paling menyakitkan beliau, karena sampai dikatakan bahwa beliau tidak membawa bekal yang cukup, sampai alas kakinya tersebut itu ya, lepas, rusak, dan kakinya berdarah-darah ya. Dan Suhaib menemani daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Suhaib berkata kepada mereka orang-orang Quraisy, sudahlah, biarkan saya hijrah, sebagai gantinya harta kalian boleh bawa, wahai orang-orang Quraisy. Ibarat saya jual harta saya dengan kalian mengizinkan saya hijrah. Akhirnya berangkat, dan hartanya semuanya itu ditinggal. Dan itu salah satu di antara persyaratan yang keluar dari orang-orang Quraisy. Ketika kaum muhajirin itu ada sebagian yang diperbolehkan hijrah, tapi dengan syarat apa? Hartanya diambil oleh mereka. Di antaranya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu saat beliau hijrah, semua rumah Nabi, harta Nabi diambil sama orang Quraisy. Dan yang mengambil saat itu keluarganya sendiri. Kalau Rasulullah itu hartanya diambil oleh saudara Sayyidina Ali bernama Aqil bin Abi Thalib. Di rumahnya dipek. Nah, saya pernah ceritakan bagaimana saudara daripada Sayyidina Ali yang bernama Aqil tersebut. Nah, kemudian saat datang ke kota Madinah dari perjalanan jauh itu,
si Suhaib tersebut disambut oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menyambut, ya, seraya Rasulullah berkata, ya Aba Yahya, rabihal bai', rabihal bai', rabihal bai'. Sungguh jual beli kamu itu menguntungkan, sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Artinya harta dikasihkan hanya ingin untuk berangkat hidup. Nah, oleh karena itu turun ayat berkaitan tentang Suhaib, mantan budak, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara segenap manusia ada beberapa segelintir orang yang mereka menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah. Itu sudah. Dia enggak apa-apa pengen tak. Sepenting aku iso hidup. Ada yang sampai Pak ditawari. Mikir ya. Kira-kira segini, ya, sampean gak mau berangkat ke hijrah, tapi duit digini kan. Kira-kira saya tak pikir-pikir gampang kok, ya Allah caranya bisa ditransfer dulu. Ini gak dimikir sahabat Nabi. Jadi para sahabat itu memang luar biasa. Harta itu gak ada artinya di sisi mereka. Jadi berapapun yang mereka keluarkan hanya untuk saya gitu. Nanti mati sih bingung dulu. Nanti mati sih bingung dulu. Bu hati mati itu dipikir no, gaya masjid, dia bangun pondok, gaya nyumbang fuqara dan masakin. Dia kadang-kadang macam sakit, nanti mati itu bingung. Iki duitku itu, sapa wae sing dadi warisan. Sing mewarisi sapa wae. Masallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Suhaib ini radhiyallahu ta'ala anhu, di mana si Suhaib tersebut mendapatkan daripada kemuliaan yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah mengatakan, as-sabbaku arba'atun. Orang yang menang dan sukses ada 4. Ya. Ana sabiqul arab, kata Rasulullah. Saya ini adalah orang yang menang di antara seluruh bangsa Arab. Saya yang menang. Artinya saya yang mendapatkan kemuliaan. Wa Suhaib sabiqur rum. Dan Suhaib ini itu adalah pemenang dari seluruh bangsa Romawi. Bayangkan, artinya wong-wong Eropa itu kabeh, ya, itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya di bawah daripada derajatnya si Suhaib. Padahal mantan budak. Jadi nanti di hari kiamat dulu ngomong Eropa itu Suhaib. Hari kiamat Pak. Saya kira lah sampai belok Ronaldo. Ronaldo. Nanti hari kiamat semua orang-orang Eropa itu, ya, di bawah daripada derajatnya si Suhaib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa Bilal sabiqul Habasyah. Sedangkan Bilal itu adalah pemenang dari seluruh suku Habasyah. Habasyah itu sekarang Afrika, Ethiopia, sekitarnya. Dan memang sana itu kulitnya hitam, agak gelap-gelap. Itu Sayyidina Bilal, ya,
sebagai pemenang. Kemudian Salman Sabiqul Furus. Salman Al-Farisi adalah pemenang dari bangsa Persia. Ibarat artinya sama Rasulullah SAW disandingkan bersama. Kamu pemenang Romawi, kamu pemenang Persia, kamu pemenang Habasyah, saya pemenang Arab. Subhanallah. Jadi ini kemuliaan yang luar biasa. Dan dari tiga ini, Salman Al-Farisi mantan budak, Bilal bin Abi Rabah mantan, Suhaib Ar-Rumi mantan budak. Ya. Makanya kalau Islam itu ingin mengangkat daripada kemuliaan seseorang, kadel sopona sapi dari mana, tapi yang dilihat adalah ketakwa. Inna akramakum indallahi. Yang paling mulia di antara kalian itu siapa? Mereka orang-orang yang bertakwa. Tapi ini Pak modelnya Pak, duit tinggal, duit saya dicekelingin nih polisi. Saya bingung namanya duit. Padahal zaman saya ini kan gini Pak, gitu. Hitungan kabeh ku ambek nek mau sugih terhormat ya. Terhormat ya. Terhormat. Kalah ulama. Ulama kan. Wis wong sugih sing ngomong, ambek ustaz sing ngomong, sama yang ngono sih. Oh sugih ya. Oh sugih sing dirungokno aja. Tak boleh mati ya. Aneh jadi kalau kata guru saya itu, kamu jadi ulama harus kaya supaya didengar orang. Soalnya wong saiki iku yo otro pesek ki. Mana coba ya satu. Beli teko sampai mau coba Pak. Iya. Kamu buat apa itu? Mari aku seterus Pak. Tapi manusia itu tidak bisa Anda merangkul semuanya dengan hal. Innaka sesuai Rasulullah SAW mengatakan lantas innakum lantas nasa bi amwalikum. Kalian tidak akan mencakup semua manusia itu dengan hal. Kalau kita mau mencakup semua manusia di akhiratikum dengan masih suki sombong ya. Apa mana suki pelit. Jadi lah cuma mati kan. Iya. Bayangkan ini Suhaib mendapatkan daripada sebuah kemuliaan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau si Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu wafat pada saat Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tahun ke-38 Hijriah. Jadi beliau itu kan jadi imam saat Sayyidina Umar ditusuk oleh seorang majusi dari belakang. Sayyidina Umar bin Khattab saat sholat subuh 2-3 hari setelahnya baru beliau wafat. Nah itu beliau harus wasiat Sayyidina Umar. Wasiatnya itu adalah nanti yang menjadi khalifah pengganti saya wasiatkan 7 orang kumpul. Itu Sayyidina Umar. 7 orang kumpul. Nah 7 orang ini nanti mengangkat salah satu di antara mereka dengan kesepakatan. Disebutkan namanya satu persatu.
Sayyidina Utsman bin Affan, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, 7 orang. Makanya ini kan ditiru sama ya BBN. itu kan ada ya, ada ahlu syura namanya ya. Berapa jumlahnya? 7. Ya, 7. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, 7 orang ini biar kumpul. Kenapa kok 7? Ya. Ini sampai tak cari organisasi, Pak. Sama ini nek ono pembina atau penasehat. Ya, harus ganjil. Nek gak ganjil tidak akan keluar ya keputusan. Mek semua 6 gitu. Sing telu ngomong A, sing telu ngomong B, padha. Peku. Jadi harus ada satu, entah itu 3, entah itu 5, entah itu 7. Jadi orang itu kalau mau membangun sesuatu, walaupun memang ganjil itu adalah sunnah. Nek siji, akhirnya hak itu diwian, diktator. Nek telu titik biasa. Yaitu untuk mencakup beberapa orang pembesar itu 7 oleh Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Umar mengatakan, Suhaib, kamu menggantikan saya sebagai imam. Setelah diangkat Utsman bin Affan, berhenti Suhaib jadi imam. Yang jadi imam adalah Sayyidina Utsman. Begitu Sayyidina Utsman dibunuh, ya, Suhaib tersebut menyendiri, nggak mau ikut-ikut, menyendiri di kota Madinah, tidak kemana-mana, ya, tidak ikut perang dengan Sayyidina Ali, tidak ikut dengan Muawiyah, beliau netral dan kerjaan beliau beribadah. Sampai beliau wafat tahun 38 Hijriah, sebelum Sayyidina Ali wafat setahun atau setahun setengah. Beda dengan Ammar bin Yasir. Ammar, teman masuk Islam ini tadi. Kalau Ammar bin Yasir, ya, teman beliau ini tadi dalam Islam tersebut itu mengikut di dalam perseteruan di antara mereka para sahabat Ammar bin Yasir. Jadi saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, kan berseteru dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga terjadilah perang Siffin namanya antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Nah, Ammar bin Yasir ikut dalam peperangan tersebut, berada di dalam kubu Sayyidina Ali, berperang. Suhaib nggak ikut, kata Suhaib ini fitnah. Bodoh muslim itu kalah. Hebat, bodoh muslim itu kalah. Pikirnya Suhaib kan begitu. Walaupun kebenaran ada di Sayyidina Ali, karena beliau resmi menjadi khalifah dan diangkat oleh mayoritas kaum muslim. Sedangkan Muawiyah ini ambisius. Ammar bin Yasir ikut dengan Sayyidina Ali. Suhaib gak ikut melawan Muawiyah. Di antaranya ada beberapa peperangan. Ammar ikut dan terbunuh pada saat peperangan Siffin. Subhanallah, Ammar bin Yasir ini beda dengan ayah dan ibunya ya. Kalau ayah dan ibunya Sumayyah, ya, Sumayyah
kemudian Suhaib, ya, kemudian Ammar bin Yasir. Ini termasuk daripada 7 orang, ya. Termasuk daripada 7 orang yang terang-terangan menampakkan daripada agama Islam. Ada 7 orang di awal-awal itu. Ada 7 orang yang terang-terangan menampakkan daripada agama Islam sebelum Sayyidina Umar, ya. Yang asli di kota Makkah. Karena kalau di luar kota Makkah, kemarin sudah kita sebutkan, ada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu begitu masuk ke Islam langsung keluar yang dipukuli kemarin sampai pingsan 3 hari berturut-turut. Dia pulang ke daerahnya Al-Ghifar. Sedangkan yang ada di kota Makkah, ya, yang terang-terangan menunjukkan keislamannya itu ada 7 orang. Pertama Rasulullah SAW, di awal Islam. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga adalah Bilal bin Abi Rabah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi. Kemudian, ya, Khabbab ibn al-Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah ibn Ayad, ibunya Ammar. Rasulullah SAW, Abu Bakar, ya, Suhaib, kemudian Khabbab ibn al-Arad, Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah dan suaminya, ibu dari ayah daripada Sumayyah sama suaminya, ayah dan ibu Ammar wafat di tangan Abu Jahal. Ya. Sumayyah itu adalah awal syahidul Islam, yang dimana, ya, naudzubillah, Abu Jahal menusuk dengan tombak oleh Abu Jahal. Sedangkan Ammar bin Yasir karena nggak kuat disiksa, kemudian dia itu, ya, mengucapkan kalimat bahwa dia beriman dengan Lata dan Uzza-nya, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaafkan seperti yang ada di dalam firman Allah. Kita kembali dalam cerita Ammar bin Yasir. Cerita menarik ini Ammar bin Yasir. Jadi saat beliau perang, si Ammar bin Yasir ada di pihak Sayyidina Ali. Ya. Di sini Muawiyah perang, terbunuh Ammar. Ada sebuah hadis terkenal di antara mereka para sahabat. Rasulullah pernah berkata begini, Ammar saufa taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir nanti dia akan mati di tangan kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak. Jadi saat Ammar ini jadi, ya, wafat, dan itu berada di golongannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti yang pemberontak siapa? Wah, ya, bisa jelas ya. Jadi begitu Ammar terbunuh, pasukan Muawiyah semuanya diam. Tuh, berarti kita ini yang disebutkan oleh Nabi bahwa kita adalah golongan pemberontak. Subhanallah. Muawiyah, kan ada Muawiyah dan Amr bin As. Amr, dua orang ini politikus. Politikus. Makanya politikus itu berbahaya. Soalnya dia seperti tikus. Makanya jangan jadi politik. Kalau Sayyidina Ali tegas, Sayyidina Ali nggak ada yang berani. Kalau Sayyidina Ali itu nggak main pandang bulu, nggak seperti politikus itu, karena dia nggak mau jadi tikus. Makanya Sayyidina Ali itu waktu naik, ini sejarahnya,
Kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali naik, Muawiyah ini mau dimakzulkan jadi gubernur Syam. Kata Abdullah bin Abbas, jangan, biarkan dulu Muawiyah, nanti setelah beberapa tahun baru makzul. Karena kalau kamu makzulkan sekarang pasti akan ada sesuatu. Nah ini akhirnya terjadinya sesuatu. Jadi saat Ammar bin Yasir meninggal, dua politikus ini, Muawiyah dan Amr bin As. Ya. Kata Amr bin As, pasukan jangan takut. Yang membunuh Ammar bin Yasir itu bukan kita, bukan pasukan kita. Yang membunuh Ammar bin Yasir itu adalah orang yang membawa Ammar dalam peperangan. Coba gak dikoperan, gak mati dia. Maupun politikus itu pinter bersilat di gitu. Ada sama ada coetan, ada politikus itu dulu. Iya, tak omongannya. Iku diputer sampai sekilas. Iya. Singgo Ammar itu kan Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib sih mana ini? Sekilas. Tapi nemo cerdas, nemo awam termakan, Pak, oleh omongannya politik. Nemo cerdas, ayo. Ini macam saya gigi. Kadang-kadang kita ini zaman sekarang ini bangsa kalau mau maju harus dicerdaskan supaya tidak terbodohi oleh pemimpin-pemimpin yang seperti tikus-tikus ini tadi, yang berbicara cuma enak di belakangnya dimakan gitu. Makanya butuh kecerdasan bangsa. Sayyidina Ali cerdas. Amr bin As ngomong yang bawa Ammar berarti yang bunuh Ammar. Sayyidina Ali langsung teriak, pinter Pak, makin bujurnya gak iso. Kata Sayyidina Ali, berarti yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah. Berarti yang membunuh Hamzah adalah Rasul. Sayyidina Hamzah kan mati dalam peperangan Uhud. Siapa yang bawa beliau dalam perang Uhud? Nabi Muhammad. Berarti yang bunuh Sayyidina Hamzah adalah Rasulullah berarti. Kena omongan Sayyidina Ali kayak sombong, Pak. Tapi karena orang awam ini ya, kadang-kadang cuma sekedar fanatis, duit, ya. Mereka sih melo-melo aja nih. Subhanallah. Makanya kadang-kadang itu apa yang terjadi di sekitar kita jangan mudah termakan, pikir. Kalau kita pelajari sejarah, kadang-kadang kita bisa lihat apa yang terjadi zaman dahulu itu kembali lagi terjadi zaman sekarang. Dan kita ini jadi orang harus cerdas. Apalagi zaman sekarang, jangan mudah termakan isu-isu dan politik-politik daripada mereka orang-orang yang tikus-tikus ini tadi. Makanya para sahabat, dan perlu untuk kita pahami sekaligus ya, para sahabat Nabi itu mereka itu juga manusia. Artinya ketika Anda mendengar beberapa hal berkaitan dengan sahabat Nabi, namanya sahabat Nabi manusia, bukan kalau Nabi mereka masuk, artinya terjaga dari kalau para sahabat Nabi, terkadang mereka melakukan kesalahan. Tapi kita harus tahu, orang itu kadang-kadang, jadi supaya kita nggak ada rasa suudzon kepada mereka para sahabat yang berbuat salah. Karena terkadang orang yang melakukan kesalahan, tapi dia adalah orang yang dekat dengan Allah, maka mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dia anak Anda senang sama anak. Jangankan anak, Anda punya karyawan rajin luar biasa, senang sampai
kerja jam 8, jam 7 sudah masuk. Rajin, amanat, Masya Allah. Suatu saat dia terlambat, masuknya jam 12 siang. Kira sampai maaf. Woi, tak maaf itu om baik. Oh baik, saya maafkan tadi. Dia melakukan satu kesalahan karena saya sudah terlanjur suka dengan dia. Dia begini, sampai nanti bujuk sampai ya, terus kadung cinta. Terus kadung cinta le bujuk ya. Nah, terus kadung cinta itu masih sampai diamu itu berdina le bujuk ya Allah. Mana anak ini enggak? Kepokso. Kita kepokso, diamu itu kok kepokso. Artinya nek wis cinta itu, kalau sudah cinta kadang melakukan kesalahan. Makanya para sahabat Nabi itu karena mereka sudah dekat dengan Nabi, mereka dekat dengan Allah, kadang melakukan kesalahan dimaafkan sama Allah, dimaafkan. Cuman kita ambil hikmah. Ini di antara mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimana mereka masuk ke dalam agama Islam di awal-awal Islam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan daripada mereka para sahabat Nabi, dan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita diberikan kehidupan yang bermanfaat seperti mereka para sahabat Nabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتب مثل ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى فيه قولا وفعلا كرما ارزق كل حلال دائما وأخلاء أتقياء علما نحضر الخير ونطلب كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأبيض بالنظام كالعيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق لعنا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الحق ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشرفنا على ما أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله والصحب عدادة الشسعب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.